Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus kaum nahdiyin dan nahdiyat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi ceramah dengan judul Al-Quran sebagai Way of Life. Saudara, Al-Quran adalah kitab suci yang berisi wahyu atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan Al-Quran ini diturunkan tidak dikhususkan kepada bangsa tertentu, seperti hanya kepada bangsa Arab saja misalnya. Juga tidak dikhususkan kepada kelompok atau golongan tertentu saja, misalnya hanya untuk kepada umat Islam saja. Akan tetapi Al-Quran itu bersifat universal, yang diturunkan untuk kepentingan semua umat manusia dengan berbagai suku, bangsa, dan golongannya. Tujuannya adalah agar manusia dapat meraih kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, khususnya kaum nahdiyin dan nahdiyat rahimakumullah. Judul ceramah ini akan dilandasi oleh firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185, surah Al-Isra ayat 82, dan surah An-Nur ayat 34. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, berdasarkan firman Allah dalam surah-surah tersebut dijelaskan ada 4 fungsi Al-Quran bagi kehidupan umat manusia, yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai Al-Huda atau petunjuk. Dalam hal ini ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai Al-Huda atau petunjuk, yaitu menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, secara keseluruhan, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi manusia secara umum, Al-Quran akan menjadi petunjuk untuk mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan di dalamnya, baik itu pengetahuan duniawi maupun pengetahuan ukhrawi. Sedangkan bagi orang yang beriman, Al-Quran memberikan petunjuk tentang wujud Allah dengan segala sifatnya, petunjuk tentang Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul beserta seluruh ajaran yang dibawa beliau, dan petunjuk tentang adanya alam akhirat dan alam gaib lainnya. Adapun untuk orang-orang yang bertakwa, Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi mereka agar mereka benar-benar menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Yang kedua, fungsi Al-Quran adalah sebagai Al-Furqan atau pemisah. Ini berarti bahwa dengan Al-Quran seseorang akan dapat membedakan atau memisahkan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang halal dengan yang haram, dan lain sebagainya. Ketiga, Al-Quran sebagai asyifa atau obat. Al-Quran dapat berfungsi sebagai obat bagi penyakit yang ada dalam diri manusia, terutama penyakit batin seperti tekanan mental atau psikologis, penyakit sombong, angkuh, takabur, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Dan keempat, fungsi Al-Quran adalah sebagai al-mau'idhah atau nasihat dan pengajaran. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, dan peringatan-peringatan bagi umat manusia, terutama bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat dan pelajaran tersebut biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian-kejadian agar bisa dijadikan pelajaran bagi manusia sekarang maupun manusia yang akan datang. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah 4 fungsi Al-Quran bagi kehidupan umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.
Maka dengan fungsi-fungsi itu jelas bahwa Al-Quran sesungguhnya adalah merupakan way of life, yakni menjadi pedoman dalam kehidupan umat manusia dalam rangka untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan fungsi-fungsi tersebut akan benar-benar dapat dirasakan oleh manusia apabila mereka meyakini, mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi kandungannya. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Oleh karena itulah, untuk dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan atau way of life, maka kita harus menjalankan prinsip 5M, yaitu pertama, mengimani. Artinya kita harus benar-benar yakin dan percaya bahwa Al-Quran merupakan firman Allah yang mutlak, dan meyakini pula bahwa Al-Quran dapat menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. M yang kedua adalah membaca. Dengan membaca Al-Quran, selain mendapat pahala, kita juga akan mendapatkan fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Dan M ketiga adalah memahami. Tentu kita harus memahami tentang Al-Quran itu sendiri. Apakah Al-Quran itu, dari mana Al-Quran itu, dan untuk apa Al-Quran itu, dan lain sebagainya. Sedangkan M keempat adalah mengamalkan. Isi kandungan Al-Quran harus kita amalkan, tentunya sesuai dengan kesanggupan saja, bukan semuanya. Karena memang tidak mungkin kita untuk mengamalkan semua isi Al-Quran itu. Dan M yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah mendakwahkan Al-Quran. Agar semua orang tahu bahwa kebenaran kandungan dan kemukjizatan Al-Quran, maka dalam hal ini tentunya kita wajib mendakwahkan atau menyampaikan kepada semua manusia. Itulah 5M yang harus kita implementasikan terkait dengan fungsi Al-Quran dalam kehidupan umat manusia, terutama bagi umat Islam, yaitu mengimani, membaca, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam rangka kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai way of life atau pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.